Hai, perkenalkan nama saya Tria Sofa Purnama. Saya siswa Pekmen. Sekarang saya bekerja as a statistician in insurance company. Eh, Sekarang kita langsung aja ya. Eh, jadi salah satu project yang harus dikerjakan oleh siswa Pekmen adalah menyampaikan video terkait dengan topik yang sudah diberikan usulannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pengujian proporsi pada dua sampel. Nah, sebelum kita menuju ke pengujian proporsi pada dua sampel, rekan-rekan pasti pernah mempelajari terkait dengan apa itu statistika, apa itu statistik, apa itu parameter, apa itu populasi, apa itu sampel, statistika deskriptif, statistika inferensia, kemudian pengujian juga. Pengujian itu yang merupakan bagian dari statistika inferensia. Nah, pengujian di sini ada banyak macamnya. Beberapa di antaranya adalah pengujian rata-rata, kemudian pengujian proporsi. Nah, pengujian proporsi itu ada juga banyak macamnya. Nah, kebetulan di sini ada dua sampel, ada juga pengujian satu sampel. Nah, pada pengujian proporsi pada dua sampel ini, sebenarnya apa sih pengujian dua proporsi sampel ini adalah uji hipotesis proporsi dua populasi. Pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan dua proporsi, itu kita pastikan bahwa proporsi tersebut tuh saling independen, seperti itu. Dan di sini kita mau lihat nih, apakah ini tadi dua proporsi kan? Ini apakah ada proporsi kita misalkan A dan B. Nah, kita mau membandingkan nih, apakah proporsi A itu lebih kecil dari B? Apakah proporsi A itu sama dengan B? Apakah proporsi A itu justru lebih besar daripada proporsi yang B? Nah, tahapannya apa sih? Tahapannya adalah hipotesis, statistik uji, kriteria uji, dan keputusan. Untuk hipotesis, itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah null hypothesis sama alternatif hipotesis. Nah, untuk null hipotesis itu penulisannya ada dua macam. Yang pertama, apakah kita kita contohkan dulu, kita identifikasi P1 merupakan proporsi untuk sampel 1 dan P2 adalah proporsi untuk sampel 2. Nah, apakah P1 kurang dari P2 sama dengan 0, atau kita bisa tuliskan P1 sama dengan P2. Untuk alternatif, itu ada tiga macamnya. Yang pertama, P1 lebih besar dari P2, P1 kurang dari P2, atau P1 tidak sama dengan P2. Statistik uji yang digunakan adalah uji Z dengan formula sebagai berikut. Baik, stage next. Kemudian kriteria uji adalah tergantung dari hipotesis alternatif yang kita tentukan di awal. Nah, ketika kita proporsi alternatif untuk P1 lebih dari P2, maka wilayah kritisnya itu ada Z yang tadi kita hitung, apakah lebih besar dari Z alfa. Sedangkan untuk hipotesis alternatif P1 kurang dari P2, maka wilayah kritisnya adalah Z dari perhitungan kita tadi, itu apakah kurang dari minus Z alfa. Kemudian untuk alternatif P1 tidak sama dengan P2, itu Z yang kita perhitungkan kurang dari minus Z alfa per 2. Dan Z yang kita hitung lebih besar dari Z alfa per 2. Nah, biasanya alfa ini kita tentukan rata-rata itu adalah 5%. Di mana keputusannya adalah tolakan 0 bila Z jatuh ke dalam wilayah kritis tadi. Nah, dan terima 0 bila Z jatuh ke dalam wilayah penerimaan. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya, pemaparan dari saya. Sampai jumpa.